Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Ini bukan endorse kan? Endorse kan, Bu? Man ya, larutan le mineral, air putih normal. Ya Allah, saya nggak nyangka sebanyak ini jemaah di Rajak ya, Masya Allah. Pak, kelihatannya yang sebelah kamping, Pak, ada layar nggak? Nggak ada. Lah itu yang dalam masjid gimana ngelihatnya? Ada layar, Pak, aman ya. Di luar sana masih ada. Ini sebetulnya ada cerita yang agak unik. Saya suka mencerna, kok bisa ya kata saya itu. Saya ini orang Rajek, Pak. Dari 2020. Saya asli orang Sukabumi. Ibu saya, orang tua saya rumahnya di Kota Bumi. Nikah sama putrinya Pak Haji Baikandi, orang Tanjakan, 2020. Ada nggak yang anaknya sekolah di sono? Lumayan, ada ya, berarti kenal. Udah 6 tahun saya hidup di Rajak. Setahun belakangan ini, alhamdulillah, sepulang saya dari Kairo, dari Mesir, 2020 saya menikah, balik ke Mesir lagi, 2023 saya pulang. Pertengahan 2023, 2024 hidup saya berubah tuh. Jadi mulai diundang kemana-mana. Yang unik, Bapak Ibu sekalian, yang unik, saya diundang ke berbagai perusahaan, dari mulai XL, Telkomsel, Jasa Marga, PT Danon, PT terakhir di Paragon. Wah, banyak perusahaan. Di Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Istana doang yang belum. Dipanggil ke sana. Keluar kota ya udah Pontianak, ya Surabaya, ya Jogja. Kampus ya mulai UI, mulai UIN, PT IKI, IIKI, UIN Serang, UIN Jakarta. Mana lagi itu ya kampus itu? Pesantren mulai Gontor, Sidogiri, Tambak Beras, Darul Ulum Jombang, Tebu Ireng, MK Tebu Ireng, dan banyak pesantren. Ke luar negeri, ke Jepang, ke Belanda, ke Paris, ke Belgia, ke Jerman, ke Swiss, di Rajak. Baru kali ini saya diundang di Rajak. Baru kali ini. Bisa gitu ya, Pak ya? Bisa gitu. Saya kadang juga geleng-geleng kepala. Maksudnya kok bisa ya orang sampai jauh-jauh. Kadang-kadang itu, Pak, yang ngundang itu kadang-kadang yang dari Bogor, dari Bekasi. Saya pernah sampai ke gunung-gunung di Bogor. Wah, itu mah jalanan udah kayak gunung beneran. Sampai diundang ke Bogor, ke gunung-gunung. Tahu Megamendung kan, Pak? Megamendung itu yang ponpesnya Habib Rizik. Nah, di bawahnya tuh ada sekolah. Saya pernah ke situ. Ini terakhir nih, saya baru pulang dari Bekasi, dari mulai jam 6 keluar. Jadi kalau istilah main sepak bola, ini tuh udah injury time. Sisa-sisa tenaga. Tapi ngelihat jemaah banyak kayak gini, muncul lagi tenaga saya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tapi mungkin itulah salah satu
sunnah kehidupan yang dialami bukan cuma saya. Saya curhat kadang-kadang sama kiai yang lain. Pak Kiai, saya ini diundang kemana-mana. Saya paling sering di situ di daerah Bintaro. Apa kalau suka lihat YouTube, paling banyak ceramah saya itu di Bintaro. Jadi saya lebih banyak dipakai itu di Bintaro ketimbang di Rajeg. Saya pernah curhat sama salah seorang ustadz, Pak Kiai, saya juga heran. Perasaan kata saya pengenlah coba orang-orang di daerah tanjakan tuh pada ngaji gitu, gratis, gak usah ngapa-ngapain, datang aja. Saya bikin pamflet gede-gede Pak, dipasang di depan pondok, kagak ada yang datang. Yang datang 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kok bisa ya kata saya? Kok bisa? Kok bisa di tempat sendiri itu? Maksudnya kita nggak dimanfaatkan gitu loh. Giliran orang-orang dari sana, yang dari luar negeri. Terakhir saya ada unjangan balik lagi ke Jepang. Kemarin baru selesai ke Jepang sekitar 1 minggu, 10 hari. Karena ada pembangunan masjid Indonesia di sana. Baru balik dari Jepang, udah ada lagi orang ngontak, Ustadz nanti balik lagi ke Jepang bisa nggak? Sampai ke Jepang dirajek baru kali ini. Bisa gitu kan Pak? Ustadz, ternyata kiai yang lain juga kayak gitu, nasibnya sama. Di kampungnya mah jemaahnya dikit katanya. Kebanyakan kepakainya tuh keluar. Di luar baru dia didengerin orang. Di lingkungannya gak banyak jemaahnya itu. Saya punya cerita kiai orang Tegal. Tegal itu jauh loh Bu. 4 jam kalau ke Jakarta itu naik tol lewat tol itu 4 jam minimal itu. Kalau naik bis bisa 5 bisa 6 mungkin. Ibu kan di sini nggak ada yang 80-an kayaknya nggak ada Bu ya? Enggak. Yang di depan tuh kira-kira 50 lah. 50-60 lah. Iya sih, nggak ada ini tua-tua nih. Bapak-bapak juga sama kayaknya masih 40 wajah 50. Ya biasanya kayak gitu, orang Indonesia kan gitu. Beda sama orang-orang barat di Eropa Pak. Orang usia 80 tahun itu masih bisa nyetir mobil di sono. Karena nggak ada seblak, nggak ada mie ayam, nggak ada nasi goreng cabai hijau, nggak ada makanan-makanan Indomaret. Makannya mereka itu biasa aja, gak neko-neko kayak kita. Sejajaran dari ujung Mauk, ujung Kukun sampai ujung Mauk yang jualan nasi uduk, nasi goreng, ya seblak, ya ini semuanya dimakan. Makanya wajah usia seharusnya 40 terlihat kayak 60-an. Karena lifestyle-nya. Yang di sono, yang gak punya iman, yang gak beriman itu, yang di Eropa itu jag-jag. Kalau kata orang Sunda mah jag-jag. Karena makannya katanya mereka itu, saya juga dapat cerita dari orang sono. Kalau misalnya mereka beli keripik yang biasa di supermarket itu, kayak keripik yang makanan-makanan instan itu katanya Pak, mereka kalau beli begituan seminggu baru habis. Saking gak nafsunya mereka sama makanan begituan. Makannya itu cuma roti, keju, sayuran, udah. Kalau kita kan lontong, nasi uduk, bubur ayam, apalagi itu, jeroan masuk semuanya. Orang Indonesia tuh, ya wajar. Usia 40 tahun, asam urat, darah tinggi, jantung, kolesterol, alah macam-macam lah itu. Saya ngelihat seorang kiai yang luar biasa, 90 tahun, setiap minggu malam Sabtu beliau ini berangkat dari Tegal ke Jakarta, ke daerah Pisangan, ngajar selama 60 tahun lebih. 60 tahun lebih ngajari orang. Dan sekarang yang jadi murid-murid beliau itu bukan
santri itu rata-rata pegawai pabrik di majelisnya itu. Pegawai-pegawai pabrik, tukang jualan nasi goreng, pegawai-pegawai kantoran, pegawai buruh-buruh pabrik, ngaji dari jam 9 sampai jam 11. Ngajinya itu beneran ngaji, namanya kiai sepuh kan, bawa kitab ngaji, beneran ngaji. Beliau bela-belain dari Tegal ke daerah Pisangan, ngajar selama 60 tahun lebih, hanya satu kitab aja, gak pernah diganti-ganti. Mengajari orang ilmu akidah Islam yang dasar-dasar. Kenapa Allah itu dikatakan ada? Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Nabi? Kenapa kamu percaya surga, percaya neraka? Ini saya yakin, ibu yang duduk di sini, yang udah 40 tahun hidup sebagai muslimah, 50 tahun hidup sebagai muslimah, kalau ditanya sama anaknya, mama, kenapa kita itu jadi orang Islam? Kenapa kita nggak jadi Kristen aja? Kenapa saya ini harus percaya sama Nabi Muhammad? Alasannya kenapa? Kenapa saya harus percaya Tuhan saya ada? Ada Pak, orang kayak gitu selama puluhan tahun ditanya begituan gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Padahal isi syahadatnya dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa itu? Tiada Tuhan selain Allah. Coba ibu tanya sama diri ibu, tahu nggak alasannya? Kenapa Allah itu harus esa? Kenapa nggak dua? Kenapa nggak tiga? Kenapa harus Allah yang kita sembah? Kenapa nggak patung aja? Kenapa nggak bintang gemintang? Kenapa kita nggak nyembah hewan aja? Kenapa harus Allah? Dan kenapa kita meyakini Nabi Muhammad nggak pada salawatan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi itu kenapa? Ada Bapak Ibu sekalian, orang di sekitar kita hidupnya puluhan tahun jadi muslim, gak pernah bisa menjawab pertanyaan dasar dalam agamanya sendiri. Beliau ini kalau datang ke daerah Pisangan, saya dengar dari jemaahnya, Pak Ustadz, beliau itu udah sepuh, jauh-jauh datang ke Pisangan, usia udah 90 tahun, udah uzur, kalau keluar dari rumah sakit dibela-belain Pak, sampai dibopong-bopong sama muridnya. Kalau beliau mau ngajar gak ada yang bisa ngalang-ngalangin. Orang katanya beliau di rumah sakit habis operasi, selesai operasi sadar dikit, permintaan pertama kepada anaknya itu, ambilkan kitab kuning, baca kitab Bu, bukan main TikTok. Lagi ngaji aja main HP kan sekarang mah. Di short-short begini ustadznya nih, buat diupload di story WA, di YouTube, di Instagram. Subhanallah, selesai operasi saya dikasih lihat fotonya, minta ke anaknya baca kitab. Ternyata beliau itu bukan cuma pengen baca, katanya apa? Gak tahan kalau gak ngajar itu. Jadi di atas ranjang rumah sakit beliau ngajar sendirian, gak ada yang denger. Baca kitab begini sambil dijelasin gitu loh, seolah-olah lagi ngajar, padahal gak ada muridnya, orang di rumah sakit. Sekuat itu semangat beliau belajar dan mengajar. Datang ke Jakarta, kadang-kadang kakinya udah agak sakit, dibopong sama murid-muridnya. Kata beliau apa? Selama saya punya akal sehat, selama saya masih menjadi mukallaf, saya akan mengajar. Ibu belum ada yang lumpuh kan? Belum ada yang lumpuh kan Bu? Belum. Saya setengah usianya dari ibu. Wajar. Kalau orang kayak saya ngomong semangat kayak gini, wajar, biasa aja, gak ada yang istimewa. Tapi orang yang udah 60 ke atas tuh, masih semangat hadir majelis taklim,
itu hitungannya beda Bu, sama malaikat juga dibedain kayaknya itu. Pahalanya lebih gede. Anak muda masih punya semangat, biasa aja. Ini udah sepuh, masih semangat mengajar, dan kalau ngajarnya itu ilmu akidah, bukan ilmu yang lain. Yang menarik ternyata kisahnya mirip-mirip. Beliau kedatang ke daerah Pisangan, orang Pisangannya mah dikit. Kebanyakan orang Bekasi, orang Depok, orang dari daerah Jakarta yang lain, orang-orang setempatnya mah sedikit. Nanya sama kiai lain, Pak Kiai, saya mengalami kayak gini. Oh sama Pak Ustadz, saya juga di kampung saya kayak begitu. Di kampung saya nggak didengerin, giliran keluar aja diundang ke sana kemari. Oh ternyata memang begitu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan malam hari ini menjadi perjumpaan yang baik untuk kita semua. Saya bagian dari Bapak Ibu orang Rajeg, karena udah nikah sama orang Rajeg, istri pertama. Kenapa Pak? Istri pertama bener kan? Kan saya nggak salah. Istri pertama orang Rajeg. Dan terakhir udah nggak ada, yang kedua nggak ada. Cuman godaan kalau lagi kayak gini itu suka begitu Pak emang. Godaannya itu perempuan. Godaan ustadz itu fulus sama perempuan. Godaan ustadz tuh. Godaan ibu beda lagi. Setiap kita diuji oleh Allah dengan makomnya masing-masing. Jangan pernah merasa saya ustadz yang paling menderita, ujiannya yang paling banyak, bohong. Gak ada itu istilah orang paling menderita. Semua manusia dibagi-bagi oleh Allah nikmat dan ujiannya sepaket dan cocok sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau ada yang merasa hidupnya paling menderita, emang ada yang error aja dengan cara berpikirnya. Lu kira lu doang yang paling menderita, gua juga sama. Cuma beda-beda doang. Bapak ada yang ujiannya anak durhaka, ada nggak Pak? Sepi ini jawabannya. Ibu ada yang ujiannya anak durhaka nggak Bu? Lumayan, 30%, 40% mah ada ya. Kadang-kadang ada yang anaknya baik, anaknya soleh, rajin ngaji, paham agama, suaminya berdebah. Ada yang kayak begitu? Ada yang dibalik, suaminya rajin ibadah, taat beragama, setia, tanggung jawab, istrinya selingkuh. Ada. Banyak apa? Lumayan berarti. Tuh lihat, korban-korban ujian semua ini, ujian rumah tangga semua. Ada yang, oh alhamdulillah Ustadz, istri saya orang baik, mertua saya orang baik. Kayak saya nih, saya punya mertua Pak Haji Baikandi. Ngomong-ngomong, ibu mertua saya ngajar di sini Bu, di SDN 5 Rajeg. Sampaikan salamnya nanti ya. Kasih tahu, mantunya habis ceramah gitu di sini. Tahu sih sebenarnya mah tahu. Basa-basi aja. Ibu Holilah, itu yang ceramah itu mantu ibu ya? Tuh guru-guru SD itu. Basa-basi aja Bu, basa-basi. Saya punya mertua, dua-duanya baik semua. Dari sejak saya menikah 2020 sampai sekarang, ini contoh Bu, teladan. Gak pernah mertua saya mempersoalkan fulus penghasilan, pekerjaan, profesi, apapun yang menyangkut duit, gak pernah. Saya kawin, kan beliau tuh kiai gede. Saya, bapak gak ada yang jadi ustadz, ibu bukan ustazah, ke atas kagak ada. Makanya saya sadar diri, saya gak punya terah kiai ke atas. Saya ambil jalur samping ya kan, biar lebih cepat nikahin anak kiai. Jadi kiai lebih cepat.
tidak pernah mempersoalkan kamu dari keturunan mana, kerjaan kamu apa, penghasilannya berapa, punya rumah enggak. Saya dinikahkan dengan putri beliau dalam keadaan baru pulang dari Mesir, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya yang bisa menjanjikan, enggak punya saya. Yang saya bawa cuma satu, Pak Kiai, selama saya kuliah di Kairo, saya serius belajar, serius nuntut ilmu, belajar benar-benar pontang-panting. Saya bisa belajar waktu di Kairo dari pagi jam 9 sambung jam 9 lagi. Beneran Pak, berhenti sholat, makan, turun ke bawah ke masjid, naik lagi, belajar lagi. Bisa saya. Saya waktu itu cuma bawa buku, bawa kitab, hasil saya belajar. Gak ada yang lain. Gak ada duit, gak ada parcel, gak ada. Ngomong-ngomong, inilah contoh Bapak Ibu sekalian, contoh orang tua yang paham bahwa modal terpenting untuk masa depan anak itu bukan fulus, bukan kendaraan, bukan tempat tinggal doang. Terus maksudnya Ustadz, fulus gak penting? Siapa yang bilang gak penting? Fulus itu penting, semua orang tahu. Rumah penting Bu. Anak ibu mau tinggal di mana kalau nggak punya rumah? Penting. Pekerjaan penting. Tapi itu bukan yang paling penting. Terbuktilah di kemudian hari, meskipun saya tuh nikah kawin Bu, nikah itu cuman maharnya seperangkat alat sholat, kagak ada emas-emasan. Coba itu. Kalau memerhatikan derajat, jauh banget saya dengan beliau itu. Gak ada emas-emasan, diterima saya seperangkat alat sholat, sejadah dengan mukena doang. Sampai sekarang masih ada itu, sejadah sama mukenanya, gak ada lebih. Nikah paket hemat, gak modal banyak. Nemu mertua, subhanallah, sampai detik ini tidak pernah mempersoalkan, gak pernah kepo. Berapa ini? Gak, udah biarin aja, ngalir aja. Gak pernah gitu nuntut-nuntut yang aneh-aneh, enggak. Gak pernah ikut campur urusan, gak pernah. Saya punya mertua sebaik itu. Punya istri, anak kiai, ya sebadal-badalnya anak kiai, Pak ya. Dididik dengan pendidikan religius, ya. Alhamdulillah istri saya orang baik. Bapak, ibu, anak ibu, mungkin nasibnya beda. Bukan dari, mungkin boleh jadi mertuanya yang rese, boleh jadi saudaranya yang kurang ajar, boleh jadi anaknya yang durhaka. Saya nggak diuji dengan semua itu, nggak diuji dengan mertua, nggak diuji dengan fulus, tidak pernah memikirkan listrik bulanan, tidak pernah memikirkan uang makan, tidak pernah memikirkan kebutuhan, udah terjamin. Tapi saya diuji dengan hal lain yang Bapak Ibu mungkin gak punya itu. Kelihatannya wajah cerah, sumringah. Di balik wajah cerah, sumringah itu, saya punya ujian hidup. Kadang-kadang saya meratapi, menangisi ujian hidup saya, tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, adik-adik yang masih jomblo, percayalah, Allah itu memang sudah membagi-bagi nikmat, ujian sesuai dengan kadar kita masing-masing. Gak usah berharap jadi orang lain, gak usah berharap saya pengen kayak gitu Ustadz. Bohong itu, bohong. Ibu kenal sama Raffi Ahmad gak? Raffi Ahmad Bu, yang duitnya nggak berseri itu, beli pulau aja bisa dia. Enak ya jadi istrinya Raffi Ahmad ya. Kalau jadi istrinya Raffi Ahmad, bukan istrinya ini nih, lebih enak kan ya hidup ibu ya. Kelihatannya begitu. Kelihatannya begitu. Bapak, ibu kalau tahu Raffi Ahmad hidupnya 100%
lengkap dengan ujian dan masalah hidupnya, saya hakul yakin gak akan ada orang berharap-harap jadi dia. Sayangnya emang kita gak bakal pernah tahu hidup orang, rahasia hidup orang semuanya, kita gak bakal tahu. Makanya kadang-kadang kita suka ngelus dada, oh enak kalau kayak gitu ya. Suaminya tuh lihat tuh, oh pagi-pagi nganterin anaknya sekolah, kemana-mana wajahnya itu sumringah, santun sama orang lain. Beda sama suami gua tuh, kerjaannya ngomel aja di rumah. Beda sama suami tetangga tuh, ya kelihatannya begitu Bu, kelihatannya mah enak. Di muka kita kelihatannya enak. Coba ibu tanya sama bininya. Bininya tuh lebih tahu aib-aib suaminya itu tuh. Gak ada. Gak ada istilah kalau orang yakin bahwa Allah sudah mentakdirkan semuanya secara adil. Gak ada harapan-harapan pengen jadi fulan, pengen jadi fulan. Saya ingin menjadi diri saya. Kalau orang sudah punya keyakinan itu, keyakinan bahwa saya bisa bahagia menjadi diri saya, itulah kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Apa hubungannya Ustadz? Itu ceramah tema begituan sama Isra Mi'raj. Makanya tar dulu, belum selesai, dengerin. Ibu masih kuat gak sih Bu? Saya mau serba salah. Jam 10 ceramahin ibu-ibu kayak begini. Ngomong apa coba? Bingung saya Pak. Masih kuat gak ini Ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang tadi saya omongin itu penting ditegaskan, penting disadari oleh setiap muslim. Karena seringkali orang itu lemah dan menipis imannya gara-gara ujian hidup yang dia terima. Merasa Allah itu tidak adil sama dia. Merasa hidupnya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan agamanya, gak percaya Tuhan lagi, gak percaya agama lagi. Ngapain gua sholat? Sholat kagak sholat, gaji gak pernah naik-naik. Dari dulu karyawan aja, dari dulu ngontrak-ngontrak aja, sholat nggak sholat, hidup gini-gini aja, ada Bu. Orang kayak gitu tuh ada. Imannya terganggu dengan adanya ujian dalam hidupnya itu. Bahaya itu, sangat bahaya Pak. Nih, ada juga orang mulai ragu dengan imannya gara-gara apa? Gara-gara masalah rezeki. Saya udah sholat Ustaz, tahajud, duha saya lakoni, kok hidup saya gini-gini aja. Emang sejak awal dia sholat niatannya pengen dapat duit. Ketika duit gak dia dapat, dia kecewa sama Tuhannya tuh. Ada yang kayak gitu? Ada. Wiridan baca waqiah tiap hari. Saya udah Ustaz, kan kata kiai katanya kalau baca waqiah setiap hari dijamin rezekinya. Nyatanya hutang saya masih banyak juga tuh. Udah baca waqiah, udah sholat ini, sholat itu. Gimana itu? Gimana itu? Bahaya itu Bu. Orang kalau ibadah dan niatannya supaya dapat keuntungan duniawi, manakala keuntungan duniawinya nggak dia dapat, dia kecewa, dia tinggalkan ibadah, bahkan dia tinggalkan Tuhannya. Nggak percaya Tuhan lagi, nggak sholat lagi. Karena itu penting mengajari diri kita, anak kita, saudara-saudara kita, bagaimana caranya memaknai hidup di dunia ini. Pernah ibu dengar ayat, nih sekarang saya mau ngaji beneran nih, baru sekarang kita ngaji, itu pengantar doang. Ada ayat dalam Al-Quran, sering kita dengar. Sekarang saya mau bahas ayat ini, demi meyakinkan diri kita semuanya, tentang luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nih, Allah dalam surat Az-Zariyat, Al-Quran menyatakan, wa ma khalaqtul, kok nggak ada yang lanjutin? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjutannya apa Bu? Nggak pada ngaji ini mah, blank semua, ayat pendek itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin
wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Lihat di HP itu. Kita mau ngaji ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sebagian orang termasuk kita mengira namanya menyembah Allah itu artinya masuk masjid, sholat 2 rakaat, sholat jemaah, kayak gitu tuh. Nyangkanya ibadah itu buka mushaf, baca Al-Quran, itu ibadah. Megang tasbih, zikiran, la ilaha illallah 100 kali, sholawat sekian ratus kali, itu ibadah. Bener, itu ibadah bener. Tapi ibadah yang sesungguhnya, yang kadang-kadang orang lupakan apa coba? Dalam agama kita nih, dalam agama Islam, semua perbuatan, apapun itu, mengurus anak, nyuci piring, gosok baju, pergi ke pabrik, pergi ke kantor, ngurus masjid, ngurus sekolah, ngurus anak orang, semua perbuatan yang kita niatkan untuk menunaikan tugas yang Allah berikan kepada kita dengan niatan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mau jadi security kek, mau jadi satpam, mau jadi apa aja. Kalau didasari kesadaran ini tugas yang Allah berikan, saya menunaikan tugas yang Allah berikan dengan semangat pengabdian. Saya mengabdi kepada Allah. Itu namanya ibadah. Kalau bulan puasa nih, terutama bulan puasa, orang-orang mengira ibadah yang afdol di bulan puasa itu apa? Baca Quran. Bener, baca Quran itu afdol. Tapi jangan salah Pak, ketika Bapak kalau motor itu apa sih namanya? Menyelak motor, nyalain motor, pergi ke pabrik, pergi ke kantor, bercucuran keringat. Ada kaidah fikih menyebutkan al-muta'addi khairun minal qasir. Ibadah yang berdampak manfaatnya itu lebih baik ketimbang ibadah yang pahalanya buat diri sendiri doang. Kalau saya baca Quran, yang dapat pahala baca Quran cuman saya doang, yang lain kagak dapat. Tapi kalau jam yang saya gunakan buat baca Quran itu saya gunakan buat menelaah kitab, terus isi kitab ini saya ajarkan kepada ratusan orang dapat manfaat, itu pahalanya lebih besar ketimbang ibadah yang pahalanya buat diri sendiri doang. Ngurus anak sama tadarusan, mana pahalanya lebih gede Bu? Tergantung. Dalam saat ketika anak harus diurus, waktu anak emang harusnya diurus, pahalanya lebih besar itu. Jangan ngaji. Waktu ngurusin anak, ngajinya tunda dulu, ngurus anak dulu. Nanti udah ada waktu senggang, baru ngaji. Gitu harusnya. Jangan dengan alasan pengen jadi wali, seharian di masjid, keluar dari pabrik, saya udah gak mau sama dunia Ustadz. Saya pengennya dekat sama Allah aja, di rumah Allah aja saya. Zikiran 1000 kali, baca Quran sekali hatam dalam sehari dengan alasan pengen dekat sama Allah. Bodoh itu. Dekat dengan Allah tidak selamanya harus dengan ritual. Ketika kita menunaikan tugas yang Allah berikan, saya kepala keluarga, punya anak 3 dan saya harus menafkahi mereka. Kalau saya nggak pergi ngantor, kalau saya nggak pergi ke pabrik, mereka mau makan apa? Waktu saya datang ke pabrik, dari mulai pagi sampai sore, itu ibadah pahalanya besar. Karena manfaatnya buat orang lain, bukan cuma dia doang. Begitu Bu, ibadah itu dalam Islam itu.
Ibadah yang pahala dan manfaatnya berdampak kepada banyak orang lebih utama dari ibadah yang pahalanya buat diri kita sendiri doang. Karena itu boleh jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang suatu saat nanti Allah pilih bukan karena banyak sholat yang dia tunaikan, bukan karena banyak wiridan yang dia bacakan, bukan karena banyak lembaran Quran yang dia khatamkan, dia masuk surga, dimuliakan oleh Allah karena banyak memberikan manfaat kepada banyak orang. Dia urus keluarganya, dia urus keluarga orang lain, dia tolong orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan, janda-janda yang ditinggalkan suaminya. Sampai-sampai Nabi bilang, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fisabilillah. Ya Allah, orang yang bersusah payah membantu janda dan orang miskin itu seperti mujahid, seperti orang berjihad pahalanya di jalan Allah. Kalau dia mati syahid. Subhanallah. Itu Islam. Itulah Islam. Tidak pernah membatasi ibadah dalam musola, dalam masjid, dalam surau-surau. Enggak. Di kantor, di jalan raya, di atas motor, ngojek, ngojol kan, bener kan? Semua itu ibadah. Allah nyiptain kita buat begitu tuh, buat ibadah dalam arti itu. Apa yang Allah berikan kepada kita, tunaikan. Saya ditugasi sama Gusti Allah jadi ustadz. Ya udah, tugas saya jadi ustadz. Nyeramahin diri sendiri, nyeramahin santri, nyeramahin orang lain, mengamalkan ilmu yang saya dapat, tugas saya. Tugas ibu, punya anak 5, itu diurus bu. Jangan mengira bahwa ketika ibu mengurus anak, datang masalah anak yang satu belum kelar, datang masalah anak yang kedua, dipanggil sekolah, ini begini, ini begitu, belum suaminya, belum tetangga. Semua yang kita terima dan kita lakukan dan kita tahan, kesabaran yang kita punya, ketika Allah ngasih ujian kemudian kita bersabar, itu ibadah. Itu ibadah. Allah nyiptain kita buat begitu tuh. Sadari apa yang menjadi kewajiban kita, itulah ibadah kita. Nah, yang lanjutannya bu, yang mau saya kaji ini nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia itu untuk menyembahku, untuk beribadah. Kata Allah, ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak berharap mereka memberiku makan. Padahal sebetulnya udah jelas Pak, emang namanya Tuhan gak mungkin minta makan sama makhluknya. Tapi ngapain gitu loh? Untuk apa Allah menegaskan dalam kitab sucinya, aku ini gak berharap pemberian dari makhluk-makhlukku itu. Aku juga tidak berharap mereka memberi aku makan. Kemudian ditegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah huwar razzaq, dialah yang maha pemberi rezeki. Bukan cuma maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang maha kuat, maha perkasa, maha digdaya, tidak ada yang bisa mengalahkan kehendaknya. Allah mengaitkan ibadah dengan penegasan bahwa aku gak minta rezeki dari kalian, aku gak minta imbalan dari kalian, aku yang maha kuat, aku yang maha memberi rezeki. Seolah-olah bu, pesan tersiratnya adalah orang itu kalau udah hidup dan hidupnya itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, sama Allah dijamin rezekinya itu. Berarti ibu yang merasa di rumah tangga suka seret-seret rezekinya, yang merasa ada masalah dengan ekonominya, yang ada masalah dan diuji dengan keterbatasan hartanya, merasa kurang, merasa serba mentok, kok sini susah, kesini susah. Coba mulai sekarang koreksi.
Siapa tahu emang kita selama ini belum benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Ibadah ada kepentingannya. Pengen begini, pengen begitu. Coba mulai sekarang kalau kita bekerja, Bapak, Ibu, kalau kita kerja, ngapain aja? Niatkan betul-betul ingin menghambakan diri kepada Allah. Saya kalau punya perusahaan, Pak, saya punya perusahaan. Saya punya karyawan 10. Karyawan 10 orang. Satu karyawan pemalas, suka telat masuk kantor. Dikasih tugas, males. Banyak alasan. Suka telat, banyak alasan, males lagi. Bagaimana respon saya, respon Bapak, Ibu sebagai atasan? Kalau ngelihat orang kayak begini, pemalas kayak gini. Mau ngasih naikin gaji, Pak? Naikin gaji mau? Karyawan kayak begitu mau? Dikasih kesejahteraan mau? Tapi kalau saya punya karyawan nomor 2, gak pernah telat masuk kantor, orangnya rajin, tekun, penuh dedikasi, menghormati kita, menghormati pekerjaannya. Udahlah pokoknya, karyawan ideal lah pokoknya. Bagaimana respon saya sebagai atasan ngelihat karyawan kayak begitu? Gajinya dinaikin kan? Kalau bisa naik jabatan kan? Betul nggak, Pak? Kalau ngelihat karyawan kayak gitu tuh, naik jabatan dong. Nggak pantes nih. Kalau cuman gini doang, harusnya dia levelnya di atas itu. Naikin jabatan, naikin gaji, kasih tunjangan, bila perlu kasih tempat tinggal, anaknya sekolahin. Kalau apa tapi? Kalau apa? Karyawannya rajin dan penuh dedikasi kepada atasannya. Bener nggak, Pak? Kenapa kita selama ini nggak nyoba kayak gitu sama Gusti Allah itu? Coba tunjukkan sama Allah, ketika Allah ngasih tugas ke kita, ngurus anak, kasih tugas jadi kepala rumah tangga, ngurus anak, dikasih tugas A, B, C, D, kita tunaikan, anggap kita ini kayak karyawan. Caper gitu loh, pengen dilihat. Ya Allah, lihat, tugas yang kau berikan kepada hamba-hamba tunaikan ya Allah, semaksimal mungkin. Mustahil, Bu, mustahil. Kalau ada hamba kayak begitu, sama Tuhannya ditelantarkan tuh mustahil. Saya nggak ngebayangin. Orang kita aja sebagai orang manusia ini, ngelihat karyawan rajin kayak gitu, nggak tega kita. Ngelihat duitnya sedikit itu, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dari itu. Sayangnya kita yang selama ini kurang penghambaan. Sayangnya kita yang selama ini jelek hubungannya dengan Tuhannya. Sholat ya ditinggalin, sekalinya sholat cuman gerakan fisik doang, tidak menghayati penghambaan, tidak sadar dengan kehambaan, kurang mendekat sama Tuhannya. Kalau orang menunjukkan kehambaannya di sisi Allah, menunjukkan keseriusannya menunaikan tugas yang Allah berikan, mustahil melarat itu mustahil, Pak. Saya nggak ngebayangin kalau misalnya ada atasan ngelihat karyawannya rajin ditelantarkan, nggak mungkin. Kita punya Tuhan yang tidak hanya menentukan hidup kita, tapi Dia penentu semua makhluk. Ini hujan apa gimana sih, Pak? Beluduk ya? Hujan bukan, Bu? Tanda harus saya udahan kali ini. Tuh, udah 10:30, nggak kerasa kan? Satu lagi, Bu, ayat nih, dengerin. Karena ini masalah banyak orang merasa hampa imannya gara-gara duitnya kurang. Ya banyak orang-orang kayak begitu. Merasa, kok gini-gini aja hidup saya, Pak Ustadz. Padahal masalah itu cuma fulus saja intinya mah. Kekurangan duit. Merasa hidupnya nggak diperhatikan sama Tuhannya. Padahal sebabnya emang dasar dia kurang serius ibadahnya. Ibadahnya kurang serius. Jadi kalau mau hidup dipermudah, kunci dari semua kunci adalah kembalilah kepada Gusti Allah, sembahlah Dia dengan penuh kesungguhan. Tunjukkan, aku ya Allah akan menunaikan tugas yang Kau berikan ini semaksimal mungkin. Semuanya dijamin, Bu. Saya mahasiswa di Mesir dulu. 9 tahun saya hidup di negeri orang. 9 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Selamat
Anak ibu kalau ada yang mondok itu maksimal 6 tahun kan. Itu pun setahun 2 kali pulang liburan. Saya di Mesir 7 tahun tidak pernah pulang sekalipun ketemu sama orang tua, nggak pernah. 7 tahun, Bu. Saya tinggalkan keluarga saya, adik saya, semuanya saya tinggalkan demi mencari ilmu. Pulang dari Mesir, saya nggak bawa duit, karena bukan kerja. Saya nggak bawa fulus, nggak bawa jabatan, kerjaannya sama buku, ngaji, udah selesai. Subhanallah, selama saya 9 tahun hidup di negeri orang, karena saya belajar serius, nggak kerja. Teman-teman saya ada yang kerja penghasilannya bisa belasan juta dalam sebulan. Bisa pulang ke Indonesia sebulan sekali, ada teman saya kayak begitu. Saya alhamdulillah nggak tergoda sama yang begituan, belajar aja pokoknya. Bodoh amat. Mau jadi apa nanti, mau profesi, saya nggak mikirin. Yang penting Allah ngasih saya tugas belajar. Selama 9 tahun saya hidup. Di tahun pertama orang tua saya cuma ngasih uang jajan 1 juta 1 bulan. Itu udah termasuk transportasi, makan, minum, tempat tinggal, listrik, internet, cukup. Ada yang cukup 1 juta sebulan di sini hidupnya, yang jomblo-jomblo nih, yang adik-adik, yang perempuan. Kalau di Jakarta itu nggak cukup, Pak. 1 juta itu seminggu doang. Jakarta itu. Saya 1 juta sebulan di Kairo cukup. Gak pernah ada cerita kelaparan, mau nyari nasi kagak ada, gak pernah. Karena saya tahu waktu saya belajar, tugas saya adalah belajar, dan saya punya keyakinan kalau saya menunaikan tugas yang Allah berikan, mustahil Allah menelantarkan. Dan emang ternyata benar, Pak, saya nggak ditelantarkan, ada aja rezekinya itu. Mari kita sama-sama punya semangat kayak gitu. Sadar diri. Saya ini tugasnya sekarang apa? Sadari itu tugas dari Gusti Allah. Tunaikan itu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Lihat hidup Bapak, lihat ibu-ibu selanjutnya. Yang begitu-begituan itu datang sendiri. Karena Allah nggak butuh sama ibadah kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita, sebagaimana Dia tidak ternodai dengan kemaksiatan kita. Ayo naon itu? Hah? Krimis. Sok atuh, minggir. Sok, minggir. Yang dalam masjid masih bisa menyimak, Bu? Masih. Mohon maaf Ibu, mohon bersabar. Kalau ngaji sama saya begini emang, nggak ada lelucon-leluconnya. Ya terserahlah, yang mau tidur sekalian. Saya udah pasrah sebetulnya. Ceramah jam seginian juga, aduh udahlah. Satu lagi ayat, Pak. Lihat. Wa'mur ahlaka bis shalah. Nah, kalau udah berkaitan dengan sholat, kan erat hubungannya dengan Isra Mi'raj. Karena ini ibadah yang istimewa. Istimewanya di mana? Satu, dia diberikan langsung oleh penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya wujud. Diberikan kepada sebaik-baiknya makhluk. Coba lihat. Perintah yang diberikan oleh sebaik-baiknya wujud, Allah Sang Khaliq, kepada sebaik-baiknya makhluk di momen yang sangat baik, momen istimewa, gak pernah dialami sama nabi manapun, di tempat yang tidak pernah disinggahi makhluk manapun, di Sidratul Muntaha. Tempatnya gak pernah disinggahi makhluk. Sosok yang menerima sebaik-baiknya makhluk, yang memberi perintah adalah Sang Khaliq, pencipta alam semesta. Dalam peristiwa yang sangat agung, tidak pernah dialami makhluk manapun. Diperintahkan sholat. Sholat itu istimewanya kayak gitu. Gak ada ibadah lain yang kayak begitu selain sholat itu. Di tempat istimewa, dalam kejadian istimewa, yang menerimanya makhluk istimewa, yang memberinya adalah penguasa alam semesta, langsung tanpa perantara, hanya sholat. Saya mau bacakan ayat, ini penting bagi orang-orang yang masih malas-malasan sholat. Oh hidup gua gini-gini aja, padahal emang dia sholatnya juga jelek. Gimana Tuhan mau menyejahterakan kehidupannya, sholat aja dia nggak mau?
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Bersabarlah dalam hal itu. Kemudian Allah bilang, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Tuh lihat, disebut perintah ibadah sholat, setelahnya ditekankan, aku ini gak minta rezeki dari kalian. Kemudian ditegaskan, nahnu narzuquk. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Sampai-sampai disebutkan kata kami, Pak. Padahal Allah bisa saja bilang, aku akan memberi rezeki. Kenapa disebutnya kata kami, bukan aku? Itu ada penjelasan para ulama. Allah kalau menyebut dirinya kami, itu tandanya sesuatu yang disebut ada keterlibatan makhluk-makhluknya. Jadi seolah-olah Allah pengen bilang gini, kalau kita terjemahkan secara bebas, tugas kamu itu sholat yang benar, ibadah yang benar. Ibadah, tunaikan sholat dengan benar. Urusan rezeki bukan cuma aku yang menjamin. Aku akan tunduk-tundukkan makhluk-makhlukku untuk mengabdi kepada kamu. Rezeki kamu dijamin semuanya. Sampai-sampai Allah bilang kami. Malaikatnya, makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang lain disuruh membantu orang ini. Melancarkan rezeki orang ini. Kalau sholatnya benar. Sholatnya benar. Jadi yang merasa rezekinya seret-seret, coba Pak, barangkali emang selama ini sholat kita yang belum benar. Masih malas-malasan sholat. Udah Ustadz, saya udah sholat 5 waktu gak pernah saya tinggalin. Coba koreksi Pak, siapa tahu emang hatinya belum tunduk sama Tuhannya. Jangan-jangan selama ini kita sholat, gerakan fisik gak pernah batal, gak pernah cacat. Gerakan fisiknya udah benar, tapi gerakan hatinya belum merasa tunduk sepenuhnya sama Gusti Allah itu. Boleh jadi itu yang menyebabkan hidup kita itu hampa dan kering, rezekinya seret lagi. Soalnya kalau kita baca ayat ini, Allah sampai bilang menjamin, kami yang ngasih rezeki sama kalian itu. Bukan hanya Allah, malaikatnya dilibatkan, makhluk yang lain dilibatkan, yang membantu-bantu dari sana dilibatkan. Makanya orang yang ibadahnya benar, biasanya duit dan harta itu datang sendiri. Serius Pak, saya ngalamin itu. Gak berharap dapat duit dari orang. Kadang-kadang saya ceramah nih, sebagai cerita aja Bu. Saya termasuk orang yang kalau ceramah tidak memaksa orang ngasih tarif tertentu. Saya bilang terserah aja. Cuman kadang-kadang emang ada yang ngundang-ngundang suka maksa. Udah pastiin aja berapa. Ya udah kata saya bilang sama santri saya, kasih tahu aja orang biasanya ngasih segitu, tapi terserah dia. Saya nggak mau memaksa orang harus bayar segini, enggak. Tapi di balik itu saya pernah ceramah di satu perusahaan, cuman begini doang nih, selek begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bersyukur. Ngomong 15 menit doang. 15 menit. 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit doang. Datang pegawai perusahaannya ke saya, Pak Ustadz silahkan tanda tangan. Oh iya Pak, siap tanda tangan. Ngomong 15 menit doang, dikasih duit 7,5 juta. 15 menit doang. Kok segampang itu? Rahasianya yang tadi saya omongin itu. Kalau pengen dunia itu tunduk, merendah, datang dengan mudah, coba serius beribadah, mengabdi kepada Gusti Allah. Dunia itu tunduk Pak, benar-benar tunduk. Ya Allah ya Karim, kata saya, segampang ini ya, dapat duit segampang ini ya. Pernah saya ngisi di Jakarta, di Menara 165. Pernah tahu nggak Pak? 165, Menara 165 Jakarta. Yang masjid tertinggi se-Indonesia itu. Menara 165 kan masjidnya paling ujung tuh, yang 165 itu. Punyanya Ari Ginanjar. Saya ceramah di ballroomnya di lantai 3 atau lantai berapa gitu. Enggak, saya enggak masang tarif begitu enggak, cuma dianya yang ngasih. Selesai saya ngisi 1 jam doang.
Keluar dari ruangan, udah saya nggak mikirin banyak-banyak, langsung saya pulang. Tiba-tiba muncul transferan, dikasih duit 10 juta. Kok segampang itu ya, kata saya. Lihat, Bu, kalau kita serius mengabdi sama Allah, yang begituan tuh gampang. Gampang banget. Dan kalau bisa, Bu, kalau dikasih duit lebih sama Allah, belajar berbagi sama orang. Karena uang yang kita bagikan, Nabi sampai bersumpah. Tuh lihat, Tuhannya bersumpah, Nabinya juga bersumpah lagi. Kenapa kita ini masih ragu selama ini? Nabi sampai bersumpah apa? Salatun uqsimu alaihin. Ada 3 hal aku bersumpah tentang ketiganya. Wa uhaditsukum hadisan fahfadu. Yang pertama, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Harta seorang hamba itu nggak akan pernah berkurang dengan sedekah. Nabi sampai bersumpah itu nggak akan berkurang. Dan kenyataannya orang tuh semakin dermawan, semakin sejahtera biasanya, bukan semakin miskin. Catat ini baik-baik. Cek tetangga-tetangga ibu yang orang-orang dermawan, lihat hidupnya itu. Saya belum pernah ngomong-ngomong ngelihat orang dermawan hidupnya melarat. Kalaupun ada orang dermawan melarat, memang dia milih itu. Memang dia nggak mau hidup foya-foya, memang dia milih itu. Sebetulnya dia punya banyak duit, cuma dia nggak mau aja dibagi-bagi sama orang. Ada yang kayak gitu, ada. Tapi melarat gara-gara sering ngasih ke orang, saya nggak pernah ngejumpain. Hatta orang kafir sekalipun, kalau dermawan, sama Allah dikasih kesejahteraan. Lihat, itu orang kalau beragamanya benar, urusan dunia-dunia itu sama Allah tuh ditundukkan. Asalkan kita pengabdian dan ibadahnya serius sama Gusti Allah, gampang tuh. Jadi kalau orang punya masalah hidup, kembalinya itu bukan ke medsos, bukan ke tetangga curhat sampai 4 jam ngegibahin orang, suami lagi digibahin. Bukan, Bu, gelar sejadah, istighfar yang banyak, baca sholawat, baca zikir, bersihin hati, kembali sama Allah, niatkan mengabdi yang tulus kepada Allah. Nanti pelan-pelan tuh kelar satu-satu itu. Selama ini nggak sadar, kurang yakin aja, kurang yakin. Pernah saya ada kisah yang lebih dramatis lagi. Saya pergi ke satu masjid di daerah Tangerang, masih di daerah Tangerang. Wah, kalau itu saya pertama kalinya, Pak. Ada orang ngundang saya ceramah, sampai-sampai disewain mobil Alphard TNI, kemudian dikasih patwal. Saya pertama kali tuh ngerasain, oh begini rasanya jadi pejabat itu ya, enak ternyata, kita dikawal sama orang-orang itu. Pertama kali saya datang ke satu lokasi, waduh, ternyata yang pemilik perusahaannya ini santri. Namanya santri kan paham bagaimana menghormati guru, kira-kira begitu. Masya Allah, itu baru pertama kali itu saya nemu anak muda yang betul-betul buat saya takjub, luar biasa. Dikasih uang transferan. Nah, saya kalau ngomong-ngomong begini sebenarnya udah banyak kisah-kisah begini. Sebagai contoh aja, Bu, bahwa kalau kita benar-benar ibadah sama Allah yang begituan itu dijamin gampang. Gampang. Allah sampai bilang apa? La nas'aluka rizqa. Kami ini gak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Jadi kalau mau hidup dipermudah, kalau mau masalah hidup kita kelar satu persatu, mau cari solusi bagi masalah hidup kita, masalah anak, masalah keluarga, masalah rumah tangga, apa aja, masalah duit, kunci dari semua kunci adalah kembali mengabdi dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat. Apa hubungannya? Sholat gak sholat, yang miskin aja. Ada tuh tetangga gua rajin sholat, miskin aja hidupnya. Ya lu ngelihatnya miskin, tapi kan gak tahu isi hatinya. Ada orang miskin harta, hatinya kaya, dan merasa gak perlu sama duit-duit banyak-banyak begitu. Gak perlu saya. Ada, Bu, orang kayak begitu. Ada orang-orang yang saking udah tenang isi hatinya, saking udah bersih hatinya, dikasih duit, sono, kasih ke orang. Gua udah merasa cukup. Ada, Bu, orang kayak gitu ada. Ada, terus terang aja. Saya menjumpai orang-orang kayak begitu waktu saya di Mesir. Ulama-ulama kayak gitu. Ada kisah guru kami,
Di sana beliau cerita begini, ada seorang ulama besar, dia punya pengikut banyak. Di antara pengikutnya ini ada seorang miliarder, pengusaha besar. Pengusaha ini datang ke ulama besar ini, yang mulia, ini ada cek, silahkan tulis nominal berapapun. Tulis nominal berapapun, ini demi kepentingan dakwah Islam. Kata pengikutnya yang miliarder ini. Dikasih cek duit, yang mulia silahkan tulis berapa aja. Saking kayanya orang ini, ulamanya disuruh nulis mau berapa aja, tulis. Nanti gunakan buat dakwah Islam. Tahu jawabannya apa, Pak? Saya, kalau ada di posisi ulama itu, udah saya ambil itu cek. Kalau saya, itu ulama yang satu ini nih, dikasih cek duit tanpa batas sama pengikutnya, jawabannya apa coba? Itu ditolak pelan-pelan hadiah itu sambil ngomong begini, saya tidak mau menggunakan rasa cinta orang kepada saya untuk mengambil harta kepemilikannya, nggak mau. Saya nggak mau orang ngasih duit karena rasa suka dia sama saya, nggak mau. Udah, ambil aja. Guru kami di Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, namanya Syekh Ahmad At-Thayyib, guru kami di Al-Azhar. Dari tahun 2010 nih, sampai sekarang kan 2026, berarti berapa tahun tuh? 16 tahun. 16 tahun jadi Grand Syekh Al-Azhar. Grand Syekh Al-Azhar itu ngomong-ngomong itu jabatan di Mesir seumur hidup. Dan setara Perdana Menteri. Jabatan kedua paling bergengsi setelah presiden di Mesir itu namanya Grand Syekh Al-Azhar, pemimpin tertinggi Al-Azhar, bukan rektor, bukan, pemimpin tertinggi Al-Azhar. Itu jabatannya setara Perdana Menteri. Dari 2010 sampai sekarang tidak pernah ngambil gaji dari Al-Azhar, tuh nggak pernah ngambil gaji. Kalau pulang ke kampungnya pakai pakaian sederhana, pakai jubah orang-orang kampung, pakai udeng-udeng, nerima tamu dari berbagai negara, biasa aja. Hidup layaknya rakyat jelata. Kalau pulang ke kampungnya di Luxor, tidak pernah ngambil gaji, merasa nggak perlu. Merasa cukup dengan apa yang beliau miliki, sepetak, 2 petak sawah di kampungnya, beliau kelola dengan keluarganya, makan dari situ. Ada orang kayak gitu, Bu? Ada. Lihat, jangan mentang-mentang orang miskin, dikit duitnya, terus kita bilang sholat kagak sholat, miskinnya miskin aja. Lah iya bener, kadang-kadang begitu, tapi hatinya itu lebih lapang. Hatinya lebih bersih. Allah nggak ngasih dia duit, tapi Allah kasih sesuatu yang berharga dari duit, yaitu kelapangan batin. Dan itu nggak mudah. Saya aja belum punya hati kayak begitu. Cuman saya ngomongin begini sebagai cerita aja, bahwa ada orang-orang yang saking tulusnya mengabdi sama Allah, memang gak dikasih harta, tapi dikasih sesuatu yang paling mahal dan lebih berharga ketimbang harta, yaitu iman yang semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah janji Allah itu, Pak. Karena itu mari sama-sama kita berniat. Saya, Ibu, Bapak, kita berniat malam ini keluar dari majelis ini, kita niatkan semuanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholat kita. Jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan selama kita berusaha menunaikan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita menunaikan apa yang Allah mau, mustahil Allah menelantarkan hidup kita. Asal kita benar-benar ibadah, ngabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul malam hari ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang pilihan dari kalangan umatnya. Anak bapak, anak ibu, kita doakan mudah-mudahan dijaga iman Islamnya, dijaga dari pergaulan yang gelap, dibimbing hatinya, diberikan keistiqomahan. Ibu yang diuji dengan anaknya mudah-mudahan diberikan kesabaran. Bapak yang diuji dengan pekerjaannya mudah-mudahan diberikan ketabahan. Percayalah bahwa masalah hidup kita semuanya selesai. Kita akan mati, kita kembali kepada Allah, dan kita berharap
Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Allahumma inna amsayna nusyhiduk wa nusyhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma hadza dhulluna zahirun baina yadayk wa hadza haluna la yakhfa 'alaik. Amartana fatarakna wa nahaitana fartakabna wa la yasauna illa afuk fa'fu anna ya khaira ma'mul wa akrama mas'ul ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.